Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi organisasi yang berjudul Komunikasi Interpersonal. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifama Aksaini dengan NIM 2500243. Nah, sebelumnya saya akan mempresentasikan komunikasi interpersonal. Nah, bagi teman-teman udah ada pada yang tahu belum komunikasi interpersonal ini? Nah, saya akan membahasnya. Nah, adapun beberapa poin-poin dari komunikasi interpersonal ini, yaitu satu, saya akan membahas pengertian dan tujuan, manfaat, tujuan, ciri-ciri, nah, dan ciri-ciri komunikasi yang baik, dan manfaatnya. Nah, itu yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang komunikasi interpersonal yang pengertiannya. Nah, mari kita lanjut ke pengertiannya, guys. Komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara dua orang atau lebih, yang bisa dilakukan secara tatap muka atau di dalam media sosial. Nah, komunikasi ini yaitu sangat penting di kehidupan sehari-hari kita, yaitu makhluk hidup atau makhluk yang mempunyai nyawa, yang siapa saja yang bisa bicara, yaitu membutuhkan interaksi dengan orang atau komunikasi. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang paling lengkap dan sempurna karena melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri kita sendiri, seperti dialog internal atau yang membantu menyiapkan diri saat berkomunikasi. Nah, yang berpengaruh bagaimana seorang akan berinteraksi secara interpersonal. Nah, adapun fungsinya, yaitu fungsi dan pentingnya komunikasi interpersonal ini dalam kehidupan kita, yaitu membangun atau mengembangkan hubungan, mempengaruhi dan meyakinkan lawan bicara kita, serta mengurangi miskomunikasi. Nah, komunikasi tatap muka kemungkinan hubungan yang lebih akrab dengan intim dan efektif dibandingkan komunikasi media yang terjadi pada saat di sosial media. Nah, adapun beberapa faktornya, yaitu ada 7, yaitu salah satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu 1, kepercayaan, atau trust issue. Nah, kepercayaan sangat penting agar seseorang masih bisa percaya kepada kita, yang seperti apa yang kita sampaikan ke seorang itu dapat dipercayai. Nah, yang kedua, perilaku sportif. Perilaku sportif itu yaitu dengan cara menghindari kefokusan dan pemecahan masalah yang tidak ada di dalam diri kita. Nah, yaitu yang ketiga, keterbukaan, yaitu kemampuan saling terbuka dalam kritik dan informasi yang bersifat konstruktif dan intens. 4, persepsi interpersonal, yaitu kemampuan menafsir dan agar tepat secara konteks terjadi pemahaman yang sama. Nah, kelima, konsep diri. Nah, yaitu konsep dalam pandangan positif. Nah, seseorang bisa mendengarkan komunikasi kita itu dengan positif dan tidak dengan
hal yang negatif yang tersampaikan. Nah, yang keenam, interaksi interpersonal, yaitu kesukaan dan sikap positif terhadap lawan bicara dan mempengaruhi cara seseorang yang mulai bisa menerima diri atau menerima pesan dari kita. Nah, hubungan interpersonal dengan kedekatan dan kualitas hubungan mempengaruhi keterbukaan atau efektivitas komunikasi. Nah, itu 7 dalam langkah-langkahnya. Nah, ada juga aksioma. Aksioma itu apa sih? Aksioma komunikasi interpersonal, yaitu prinsip dasar yang menjelaskan sifat dan karakteristik seorang komunikasi antar individu. Nah, istilah ini dikemukakan oleh Paul Watzlawick atau Janet Bevin dan Don Jackson pada tahun 1967 dalam bukunya Pragmatic of Human Communication. Nah, aksioma ini menjelaskan bahwa setiap bentuk interaksi manusia selalu melibatkan komunikasi, baik disadari maupun tidak sadar. Nah, jadi komunikasi interpersonal ini bisa dilakukan secara tatap muka maupun secara di media sosial. Nah, yang intinya kita itu saling menghubungi atau saling efektif dan bisa menggunakan media dengan baik supaya komunikasi kita ini tersampai dengan tujuan yang kita inginkan. Guys, adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal ini yaitu terjadinya secara langsung atau tatap muka. Nah, adapun umpan balik dan spontan. 3, bersifat dua arah atau dua pihak saling aktif. Dan 4, mengundang emosi atau empati. 5, bersifat personal dan mendalami. Nah, bentuk-bentuk komunikasi interpersonal yaitu dengan adanya wawancara atau dengan bertanya jawab antara dua pihak, dan kedua, konseling dan komunikasi untuk memberikan bimbingan dan nasihat. Ketiga, percakapan sehari-hari atau komunikasi informal antara individu. Dan yang keempat, diskusi dua orang, yaitu saling bertukar pandang atau pendapat yang kita lakukan secara tatap muka atau secara di media sosial. Nah, yang kelima, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu mampu menerima dan menyampaikan informasi dengan jujur. Nah, dengan adanya empati, seseorang dapat mampu atau menerima diri posisi orang lain dan dukungan yang mencipta suasana lebih menghargai dan lebih efektif dalam menghargai orang yang berkomunikasi tadi. Nah, kesetaraan antara komunikasi dan interaksi yang saling berkaitan tadi, tidak merasa lebih tinggi dari lawan bicara atau sesama kita. Nah, yang terakhir, keterampilan komunikasi yang yaitu kita tuh mampu dalam berbicara dan mampu dalam mendengar dan mampu memahami pesan yang seorang yang kita kasihkan kepada kita. Nah, yaitu kita masuk lagi ke manfaat komunikasi interpersonal ini, guys. Nah, apa sih manfaatnya? Yaitu manfaat komunikasi interpersonal yaitu memperkuat hubungan sosial dan menghindari kesalahpahaman. Maka meningkatlah kerjasama dalam kelompok dan membantu menyelesaikan konflik dan membangun kepercayaan rasa saling menghormati. Jadi kita saling menghormati dan tidak saling mengintimidasikan. Nah,
yaitu komunikasi interpersonal ini merupakan kunci utama dalam menjalani hubungan yang baik antara individu maupun antar kelompok. Nah, melalui komunikasi ini yang kita dapat yaitu empati, saling menghargai, bisa menghargai pendapat seseorang bisa memahami apa yang kita sampaikan, dan dalam berkomunikasi pun komunikasi kita ini harus diterima baik oleh si pendengar ya. Karena kalau tidak dengan baik kita menyampaikan, orang akan berpikir tidak sampai dengan tujuannya. Nah, oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi interpersonal ini sangat penting dan sangat efektif di lingkungan kita sehari-hari. Nah, jadi kalian yang tidak menggunakan bahasa atau komunikasi interpersonal ini, maka terapkanlah di diri Anda. Bisa jadi nanti kalian menggunakan bahasa yang tidak orang pahami, atau kalian ngomong dengan orang yang sudah tua umurnya dari kalian ngomong yang tidak sepadan, tidak menyesuaikan, maka orang yang menerima tidak mengerti apa yang Anda bilang. Nah, maka terapkanlah komunikasi interpersonal ini di diri kalian, sangat di lingkungan, atau di lingkungan sekolah, atau di lingkungan kerja, atau di lingkungan kuliah, atau di rumah. Ini bentuk diri kita, cara kita menghargai seseorang. Nah, jadi nanti kita masuk ke sesi penjelasan selanjutnya. Yang terakhir, adapun kesimpulannya yaitu komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang paling penting, paling ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi interpersonal ini sangat bergantung pada kualitas hubungan, sikap, keterbukaan, dan kepercayaan antara komunikator dan komunikan. Nah, memahami faktor ini membantu kita meningkatkan komunikasi atau cara kita public speaking, atau dalam konteks organisasi maupun kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan mengakhiri presentasi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan. Saya masih belajar dan sama-sama belajar. Nah, terima kasih kepada Bapak yang telah menonton video saya sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.